Romansa terlarang, antar aku dan kakak-kakak tiriku. Halo, selamat datang di Angga Rules. Di sini tempatnya kamu santai, rebahan, dan tenggelam dalam cerita-cerita yang gak biasa. Cerita cinta ada. Drama banyak. Plot twist tenang, pasti ada juga. Siap buat ikutan masuk ke dunia imajinasi bareng aku? Yuk kita mulai ceritanya. Bab 12. Hari ini hari Sabtu, dan aku senang karena Sadi tidak mewajibkan siswanya mengenakan seragam. Rasanya seperti hari kebebasan di mana tubuh kami akhirnya bisa bernapas lega. Di tengah-tengah aku menguap, mataku menangkap sosok Subin yang sedang berdiri tenang di depan toko roti The Rolling Pin. Aku menghentikan langkahku dan memperhatikannya. Pikiranku terlempar ke malam sebelumnya saat aku mengobrol dengan Jinho di kamarku. Entah kenapa dia tetap tinggal meskipun aku sudah selesai makan malam. Dia bahkan membantu mengeringkan rambutku dengan hair dryer. Kau tahu, setelah semua yang terjadi, kurasa aku lebih suka kau berkencan dengan Moon Subin daripada Mizuki. Aku tersadar kembali saat seseorang memanggilku. Love tiba-tiba memeluk lenganku. Selamat pagi nona cantikku. Aku tersenyum. Selamat pagi Love. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Astaga, aku merindukanmu. Jadwal kita benar-benar bentrok, jadi kita belum sempat menghabiskan waktu bersama, keluhnya. Hari ini Sabtu. Kamu mau pergi ke suatu tempat setelah kelas? Tanyaku. Wajahnya langsung cerah. Benarkah? Ya ayo. Kamu ingin kemana? Sebelum Love menjawab, Subin sudah menghampiri kami. Tatapan kami bertemu, agak canggung. Entah kenapa aku jadi gugup. Padahal dia baru saja menyelamatkanku kemarin. Oh Subin. Selamat pagi, sapa Love dengan riang. Selamat pagi, balasnya sambil tersenyum. Baru sampai? Yuk kita ke kelas bersama, ajak Love. Tentu. Agar tidak membuat suasana canggung, aku memutuskan ikut mereka. Love berjalan di tengah kami, menceritakan proyeknya dengan semangat. Oh benar, katanya padaku. Kamu ada waktu setelah makan siang? Aku kosong sekitar 1,5 jam. Kenapa? Bagus. Aku perlu kamu jadi model desainku. Tunggu, profesor mengizinkan model dari jurusan lain? Tanya Subin. Dia tidak bilang tidak, jadi kurasa tidak apa-apa, jawab Love. Kenapa? Kita kan satu grup dengan Min Hyuk. Subin terlihat menyesal. Kalian satu kelompok? Ya. Kenapa? Aku ragu tapi akhirnya memberitahu Love soal pertengkaran Min Hyuk dan Subin. Dia malah tertawa. Di tengah kelas diumumkan bahwa festival olahraga Sadi akan digelar bulan depan. Setiap jurusan harus mengirim perwakilan untuk memilih kode warna agar bisa bekerja sama dengan dua jurusan lain. Siapa yang mau jadi perwakilan jurusan ini? Tanya Tea Taun. Semua menatap Jinho termasuk aku. Dia pun bingung. Aku? Aku mengangguk. Bukankah seharusnya ketua jurusan? Tanyanya merujuk Myungsu. Aku nggak masalah. Tapi semua orang memperhatikanmu, balas Myungsu. Tidak, kata Jinho singkat. Biarkan Myungsu jadi perwakilan. Pastikan saja Jinho masuk tim, kata Nana. Saat jam makan siang hasil undian diumumkan. Tim kami dari seni multimedia, seni rupa, dan desain mode. Kita satu tim. Syukurlah, teriak Love sambil menarik lenganku. Aku hanya bisa tersenyum. Aku akan sekelompok dengan Jinho, Subin dan Min Hyuk. Astaga. Love kemudian membawaku ke kelasnya untuk jadi model. Aku diminta mengenakan celana pendek dan sport bra, lalu menutupi tubuhku dengan kardigan. Love, aku tidak nyaman berpakaian begini. Jangan khawatir. Min Hyuk yang akan mengukur tubuhmu. Apa? Love. Maaf. Kumohon kali ini saja. Setelah ini aku akan melakukan apapun yang kau minta. Akhirnya aku setuju. Love dan Subin pergi mengambil kain. Aku ditinggal berdua dengan Min Hyuk. Min Hyuk, apa yang kau tunggu? Dia terlihat gugup. Aku akan mulai sekarang. Jangan bergerak. Dia mengukur tubuhku. Saat dia mendekat dan menyentuh kulitku, aku refleks menelan ludah.
Kamu menelannya barusan? Aku tidak melakukannya. Dia menarikku lebih dekat. Isla, siapa yang akan kau pilih antara aku dan Subin? Apa? Apakah teman masa kecil punya keunggulan? Bagiku sejak hari kita menikah aku serius. Aku terdiam. Kemudian Love memanggil Min Hyuk untuk membantu membawa kain. Aku mengenakan kembali kardigan dan merenung. Setelah itu mereka menyelesaikan desain hanbok modern. Love tampak senang. Aku harap profesor menyukainya, kata Subin. Pasti. Desain Love luar biasa, puji Min Hyuk. Profesor memberitahu bahwa desain terbaik akan ditampilkan di peragaan busana festival olahraga. Love lalu menyuruhku mencoba gaun. Di ruang ganti, aku mengenakan jeogori biru dan cima merah. Tapi bagian atasnya terlalu terbuka. Love, aku butuh ukuran lain, kataku. Tunggu aku ambilkan. Beberapa menit berlalu. Aku memanggil Love tapi tak ada jawaban. Kemudian aku menerima pesan dari Nana bahwa kelas dimulai lebih awal. Kenapa mereka mulai tiba-tiba? Aku panik. Haruskah aku ganti baju dan pergi? Saat aku membuka tirai, aku terkejut melihat Min Hyuk berdiri di sana. Matanya melebar sambil memegang jeogori baru. Astaga. Tanganku gemetar saat asyik menatap ponselku. Aku terlambat ke kelas karena sudah 30 menit berlalu setelah rasa malu yang ditimbulkan Min Hyuk. Bukankah ini luar biasa? Tanyaku sambil melotot ke arahnya. Sudah kubilang aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku tidak mencoba mengintipmu, jelasnya. Aku ke sana hanya karena Love dipanggil oleh profesor dan dia memintaku membawakan apa yang kau butuhkan. Menurutku kau tetap harus minta maaf Min Hyuk. Ku dengar suara Subin. Maafkan aku Isla. Percayalah aku tidak bermaksud mesum. Kuharap kau tidak akan menganggapku seperti itu hanya karena aku meminta maaf padamu, Min Hyuk melanjutkan penjelasannya. Aku mendesah sambil menundukkan kepalaku di atas meja. Aku ingin pulang. Ya ampun, ya ampun. Kami teralihkan perhatiannya setelah mendengar seseorang berteriak dan berlari hanya untuk melihat Love melakukannya. Dia berlari ke arah kami sebelum mengatur napasnya. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan profesor? Subin bertanya padanya. Kalian? Lee Jinho dilarikan ke rumah sakit, serunya. Apa? Aku langsung bangkit dari tempat dudukku sambil menatap Love. Meskipun Love mulai menceritakan kepada semua orang apa yang baru saja dia dengar tentang apa yang terjadi pada Jinho, aku terlalu tuli untuk mendengarkan karena aku sangat khawatir. Aku memutuskan untuk menghubungi Jinho di teleponnya yang membuatku terlihat bodoh karena melakukannya dan seperti yang kuduga tidak ada yang mengangkatnya. Teman-teman, aku harus pergi. Aku segera bergegas keluar ruangan meskipun aku mendengar mereka memanggil namaku. Aku berlari sekencang mungkin meskipun aku hampir mengalami kecelakaan bodoh karena kecerobohanku. Aku tidak peduli jika aku yang terluka, aku harus melihat bagaimana keadaan Jinho. Ketika akhirnya aku sampai di gedung A, aku berencana untuk pergi dan menemui Seojin dan bertanya kepadanya tentang Jinho. Akhirnya aku bertemu dengannya yang bergegas keluar gedung dan mata kami bertemu. Isla, dia memanggilku. Apa yang terjadi padanya? Tanyaku sambil terengah-engah. Dia ditikam. Aku tak dapat menahan rasa takutku pada Jinho setelah mendengar apa yang Seojin katakan padaku. Pada akhirnya kami pergi ke rumah sakit tempat Jinho dirawat. Aku terkejut melihat Mizuki juga ada di sana dan kemeja putihnya sedikit berlumuran darah, mungkin darah Jinho. Mizuki, Seojin memanggilnya. Bagaimana kabar Jinho? Mizuki menghampiri kami dan aku dapat melihat dari sorot matanya betapa khawatirnya dia, meskipun dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dokter langsung menolong kami setelah saya membawanya ke sini. Dia sekarang berada di ICU selama hampir 1 jam. Apa yang terjadi? Tanyaku padanya dan dia menatapku sejenak. Il Seokho menusuk perut Jinho saat dia mendapat kesempatan, Mizuki menjelaskan. Apakah kamu melihat apa yang terjadi? Seojin bertanya padanya. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku bertemu mereka yang sudah terlibat dalam perkelahian brutal di tempat parkir di luar Sadi. Dan saat itulah aku menyaksikan Seokho menusuk Jinho secepatnya. Dia menurunkan kewaspadaannya, lanjut Mizuki menjelaskan. Menurutmu apa alasannya? Seojin bertanya lagi. Mizuki menggelengkan kepalanya sambil mengerutkan alisnya. Aku tidak yakin,
Tapi aku terus mendengar Seokho mengatakan sesuatu tentang apa yang terjadi kemarin. Apakah dia berbicara tentang perkelahian yang terjadi kemarin? Apakah aku bersalah lagi? Aku terkesiap pelan saat aku bernapas sebelum duduk di salah satu bangku yang tersedia di sana. Aku mencondongkan tubuh ke depan, meletakkan siku di atas pahaku sebelum menepuk jidatku. Aku jadi sadar bahwa semua orang mendapat masalah karena aku. Akulah yang harus disalahkan. Itu hanya membuktikan bahwa aku mendatangkan kesialan bagi mereka dan itu juga bisa menjadi alasan mengapa ayahku meninggal. Itu semua karena aku. Kami menunggu selama setengah jam sebelum dokter pendamping keluar untuk berbicara dengan kami tentang kondisi Jinho saat ini. Dokter memberitahu kami bahwa dia aman karena tidak ada pembuluh darah arteri yang rusak, meskipun dia sedikit babak belur dalam perkelahian itu. Dokter mengizinkan kami untuk menjenguk Jinho, tetapi Seojin dan Mizuki menyuruhku untuk melakukannya sendiri. Mereka berpikir bahwa Jinho mungkin tidak ingin menemui mereka berdua, jadi aku tidak ragu lagi. Setelah mereka berdua meninggalkan rumah sakit, saat itulah aku memutuskan untuk diam-diam masuk ke kamar Jinho. Dia tampak sangat lelah meskipun aku belum melihat wajahnya. Tubuhnya sudah menunjukkannya. Jujur saja aku bahkan tidak yakin apakah aku bisa mendekatinya, mengingat akulah penyebab hidupnya terancam. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap diam dan tidak menangis karena melihatnya berbaring di tempat tidur mengingatkanku pada ayahku. Itu menyakitkan, dan itu terjadi lagi. Aku menyadari gerakannya yang tiba-tiba namun kecil dan dia dengan hati-hati menoleh untuk melihat ke arahku. Apa yang kau lakukan di sana? Kemarilah. Kelembutan suaranya memberitahuku betapa lemahnya perasaannya. Jadi aku perlahan berjalan ke arahnya. Aku merasa sangat waspada bahwa jika aku menyentuhnya, ada sesuatu yang lebih buruk yang bisa terjadi. Aku merasa seperti kemalangan berjalan. Dia menatapku dan aku bisa melihat dari matanya rasa sakit yang berusaha ia redakan. Kenapa kau terlihat seperti itu? Aku tetap diam sambil terus menatapnya, mengamati seperti apa penampilannya. Sungguh menyakitkan hatiku hanya dengan melihatnya seperti ini di hadapanku. Rasanya seperti mengatakan bahwa akulah yang menyebabkan semua ini padanya. Aku mencoba untuk mencerahkan suasana hatiku dan bahkan mencoba menggodanya seperti yang biasa kulakukan. Jadi, apakah kamu melihat Tuhan? Seperti apa surga itu? Dia mengejek. Bagaimana kau tahu aku melihat surga bukan neraka? Mungkin karena kamu punya wajah seperti pangeran dengan kepribadian yang jahat. Aku terus mengejeknya yang membuatnya tersenyum. Kurasa wajah adalah yang paling banyak dihakimi. Mengapa kamu di sini? Tanyanya. Apakah kamu khawatir? Tidak. Aku langsung menyangkalnya. Kenapa aku harus begitu? Pembohong. Tidak, aku tidak khawatir. Kau tampaknya tidak terlalu menderita, jawabku. Aku baru saja ditikam. Apa kau tidak menganggap itu penderitaan? Dia menyeringai. Tidak bisa dipercaya. Sekarang dia bicara tentang penderitaannya? Dia baru saja ditusuk di suatu tempat yang menurut dokter adalah tempat yang aman dan dia menyebutnya penderitaan. Bagaimana denganku? Bagaimana dengan perasaanku sekarang? Dasar brengsek. Aku tak dapat menahan diri untuk mengungkapkan kekecewaanku dengan memanggilnya seperti itu lagi. Kamu panggil aku apa? Bahkan cara dia bertanya terdengar tenang tidak seperti sebelumnya. Aku tidak mampu menahan perasaanku yang menguasai diriku saat itu. Itulah alasan mengapa aku menjadi begitu marah padanya. Apa itu sudah bisa disebut penderitaan? Kau bahkan tidak tahu apa yang telah kualami setelah tahu kau dikirim ke rumah sakit. Aku memarahinya. Apa yang telah terjadi? Aku hampir jatuh dari tangga hanya agar aku bisa cepat-cepat sampai di sini. Dasar brengsek bodoh. Aku hampir mati karena terlalu khawatir. Aku tidak peduli lagi jika aku terluka karena kaulah yang selalu kupikirkan. Bahkan dalam perjalanan ke sini aku terus bertanya-tanya apakah kau baik-baik saja. Kau tidak tahu. Tiba-tiba dia memegang tanganku yang berada di dekat tangan kirinya. Kami saling menatap mata saat aku terus merasakan tangannya yang hangat membelai tanganku dengan lembut. Apakah dia mencoba mengatakan bahwa dia baik-baik saja hanya dengan menyentuhku? Mengapa dia melakukan ini padaku? Aku melihat dia hendak mengatakan sesuatu ketika kami mendengar suara-suara di luar. Kemudian pintu kamar tiba-tiba terbuka dan kami melihat Nana bersama Woo Hyun dan Myung Soo. Aku melihat bagaimana Jinho dengan cepat menyembunyikan tangan kami dengan meletakkannya di bawah selimutnya yang tebal namun nyaman. Ya ampun Jinho. Kamu baik-baik saja?
Nana segera menghampiri tempat tidurnya di sisi lain sebelum kedua orang lainnya mengikutinya. Apa yang kalian lakukan di sini? Aku tidak ingin melihat kalian. Jinho memberitahu mereka dengan terus terang. Apa-apaan ini? Kami minta izin keluar kelas hanya untuk menemuimu lalu kau bilang tidak ingin kami ada di sini? Tanya Woo Hyun. Myungsu melirikku sebelum berbicara pada Jinho. Itu juga terdengar tidak adil karena Isla sudah ada di sini. Aku memutuskan untuk melepaskan tanganku dari genggaman Jinho yang lembut tetapi dia tidak mengizinkanku. Dia bahkan semakin mempererat genggamannya seolah menyuruhku untuk tetap tinggal. Yah Jinho. Siapa yang melakukan ini padamu? Nana bertanya dengan nada serius. Jinho menghela napas. Il Seokho. Il Seokho? Kenapa dia mengejarmu? Tanya Myungsu. Apakah kau memperlakukannya dengan buruk? Woo Hyun melirik Myungsu sebelum menepuk bahunya. Apa-apaan ini? Lain kali kau harus berhati-hati. Aku yakin kau tahu betapa berbahayanya geng Troy Kim, Nana menasihati Jinho. Dan aku tahu kau tahu ada kemungkinan mereka bisa membunuhmu. Kau hanya beruntung. Dengan perkataan Nana itu, aku langsung tersadar bahwa jika Jinho tidak beruntung maka perkelahiannya dengan Seokho akan menjadi yang terakhir karena sudah pasti dia akan mati di tangannya. Aku merasa sangat hancur setelah mendengar itu. Itu tidak penting lagi. Aku menatap Jinho setelah mendengar dia mengucapkan kata-kata itu. Dia perlahan menoleh ke arahku, menatap mataku dengan tulus sementara tangannya bergerak sedikit untuk membelai lagi tangan yang dipegangnya. Aku tidak tahu apa yang sedang kurasakan sekarang, tetapi cara tubuh dan pikiranku bereaksi terhadap sentuhannya adalah sesuatu yang tidak akan kusebut sebagai bentuk kepedulian seorang saudara. Saya merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Saat merasakan kecanggungan di dalam ruangan, aku memutuskan untuk melepaskan tanganku dari genggaman Jinho sambil cepat-cepat pamit dan keluar dari ruangan. Begitu melangkah keluar ruangan, aku tak kuasa menahan air mataku lagi dan menangis sambil bersandar di dinding sambil menutup mulutku dengan kedua tanganku. Aku menghabiskan sisa hari itu di rumah sakit karena Seojin memintaku untuk menunggu dan menunggu orang tua kami tiba. Aku sedang asyik bermain-main dengan tanganku, pikiranku melayang ketika tiba-tiba aku mendengar suara Subin. Isla? Aku melihat ke arah suara itu dan ternyata itu benar-benar dia. Dia membawa tasku dan saat itulah aku sadar aku lupa membawanya saat pergi ke rumah sakit. Subin? Kamu baik-baik saja? Dia terengah-engah. Ya. Bagaimana denganmu? Kenapa kau terlihat seperti berlari jauh-jauh ke sini? Kenapa kau ada di sini? Tanyaku terus-menerus. Tidakkah kau sadar kau membawa proyek kita ke sini? Aku melirik sekilas kepakaian yang sedang kukenakan dan bodohnya aku tidak menyadarinya. Tiba-tiba aku menutup mulutku saat kenyataan menghantamku. Penilaian proyek, seruku sambil menatapnya. Itulah sebabnya aku ke sini untuk menjemputmu, jawab Subin. Profesor memberi kami kesempatan lagi untuk menyerahkan proyek kami sebelum pukul 6 malam. Ayo kita pergi sekarang. Aku bergegas pergi meninggalkan rumah sakit. Tapi bagaimana dengan Jinho? Aku berhenti setelah mendengar ucapannya. Lalu aku perlahan berbalik untuk menatapnya. Bukankah seharusnya kau mengatakan padanya bahwa kau akan pergi sekarang? Kenapa harus? Aku yakin dia tidak akan peduli jika aku pergi atau tidak, jawabku padanya. Tidakkah menurutmu tidak sopan jika saudara tirinya meninggalkannya saat dia membutuhkan seseorang untuk menjaganya? Saudara tiri? Bagaimana Subin tahu tentang itu? Tunggu sebentar. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin?